Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat kaum muslimin, arsalani Allah wa iyyakum. Marilah kita senantiasa berikhtiar meningkatkan syukur dan takwa kita kepada Allah. Syukur dengan lisan-lisan kita dengan melafazkan kalimat-kalimat alhamdulillah, meyakini dengan hati kita bahwa seluruh kenikmatan itu semata-mata datang dari padanya, dari Allah Subhanahu wa taala, dan berjuang menggunakan kenikmatan itu untuk senantiasa mentaatinya. Juga marilah kita berikhtiar senantiasa untuk menampilkan diri sebagai hamba yang bertakwa. Dan ketakwaan itu, dan ketakwaan seorang hamba akan dijamin kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Dan oleh karena itulah yang nasihatkan oleh para nabi dan orang-orang soleh agar supaya kita bertakwa. Jamaah Jumat kaum muslimin, arsalani Allah wa iyyakum, sesungguhnya di antara nama Allah yang kita ketika mengenalnya akan lebih mencintai Allah dan lebih bertawakal kepadanya dan lebih kuat dalam beribadah adalah namanya Al-Latif. Al-Latif sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-103, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Segala pandangan mata tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Dia meliputi semua pandangan mata. Dan Allah Al-Latiful Khabir, Maha lembut dan Maha mengetahui secara detail. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat yang ke-16, ya bunayya innaha intaku mithqala habatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada amalan seberat debu, seberat biji sawi, sekecil apapun yang berada di dalam batu atau di langit, tempat yang tinggi atau di bumi, pasti Allah akan mendatangkan balasannya. Karena Allah itu Al-Latif, Maha lembut. Innallaha latifun khabir. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Dalam surat Al-Mulk ayat yang keempat. Bukankah yang menciptakan itu lebih mengetahui terhadap ciptaannya? Dan Allah Latiful Khabir.
Jamaah Jumat, para ulama mengatakan setidaknya al-latif itu ada dua makna. Di antaranya adalah si Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Beliau mengatakan bahwa makna al-latif yang seperti disebutkan dalam ayat-ayat tersebut di atas adalah bimakna al-khabir. Yang pertama makna al-latif itu bimakna al-khabir, identik dengan al-khabir. Wa huwa anna ilmahu takun wa latufun hatta adrokas sarawir wa dhamair wal khafiyah. Yakni bahwa ilmu Allah itu lembut, detail, sehingga bisa meliputi segala sesuatu yang asrar, yang rahasia. Wa dhamair, bisikan-bisikan hati. Wal khafiyah, segala sesuatu yang tidak tampak, itu adalah diliputi dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna yang pertama. Sehingga Allah Maha lembut, sedangkan manusia yang nampak pun tidak tahu semuanya. Kesempurnaan Allah di antara kesempurnaan. Yang kedua, makna al-latif, kata beliau, al-latif yuwassilu ila ibadihi wa awliyaihi masalihahum bilutfihi wa ihsanihi ala turukin la yasmuruna biha. Makna latif bisa bermakna bahwa Allah mencurahkan berbagai macam kebaikannya kepada hamba-hambanya dan wali-walinya dari kaum mukminin kepada kita kaum muslimin dengan kelembutan dan kebaikan melalui biturukin la yasmuruna biha. Kebaikan Allah itu tidak kita sadar karena Allah Maha lembut. Maka Allah bisa berlemah lembut kepada hamba bi'abdihi awli abdihi la tafallahu bi'abdihi wa la tafalahu. Terkadang Allah menjadikan kelembutan kepada hamba itu bi'abdihi melalui hal-hal yang dalam kemampuan hamba. Ketika Allah memudahkan hamba tersebut menempuh jalan-jalan kebaikan dan menolongnya, ini Allah telah berlemah lembut dengan hambanya. Ketika Allah memberikan sebab-sebab yang di luar kemampuan hamba, yang mungkin pada awalnya adalah dibenci, tetapi akhirnya adalah kebaikan, ini Allah telah berlemah lembut kepada untuk hambanya. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran disahkan bahwa Nabi Yusuf, sebelum Nabi Yusuf itu menjadi pembesar Mesir, maka Allah takdirkan beberapa hal yang tidak disukai dalam jiwa, yang berupa penderitaan dan itu di luar kemampuan Nabi Yusuf. Dimulai dengan hasadnya saudaranya sehingga dimasukkannya ke dalam sumur, kemudian diambil oleh musafir, dijual menjadi budak, kemudian dibeli. Allah takdirkan ada fitnah wanita, kemudian Allah takdirkan dia masuk penjara. Terus bertubi-tubi ini sekian puluh tahun dengan kesabaran, kemudian Nabi Yusuf menjadi pembesar Mesir setelah hanya dia satu-satunya yang bisa menafsirkan mimpinya raja. Kemudian dia menjadi orang yang mulia setelah melalui fase-fase yang panjang. Maka ini Allah telah berlemah lembut kepada hamba tersebut. Sehingga Nabi Yusuf mengatakan, Inna Rabbi latifun liman yasha. Sesungguhnya Rabbku Allah latif, maha lembut terhadap apapun yang dia inginkan. Barangkali di antara kita beberapa sekalian jamaah yang kita ketahui sekarang ini, pekerjaan kita sekarang ini, aktivitas sekarang ini, bisa jadi kita tidak mengetahui 10 tahun yang lalu, tapi karena kelembutan Allah, Allah mengirim rahmat itu kepada kita. Contoh yang pertama kelembutan Allah adalah hidayah. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Allah mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya orang-orang yang beriman.
Lalu siapa kita sehingga berhak mendapatkan hidayah ini? Siapa kita? Sementara di sana ada orang yang melindungi Rasulullah, totalitas membantu Rasulullah tidak mendapat hidayah, yaitu umpamanya Abu Thalib sampai meninggalnya tidak melafalkan kalimat la ilaha illallah. Siapa kita sehingga kita merasa berhak? Tidaklah itu semua kecuali karena kelembutan Allah kepada kita. Hidayah. Bukankah di sana banyak orang-orang yang lebih kuat? Tapi mengapa yang dijalankan oleh Allah untuk mendatangi masjid Jumatan, mendatangi masjid untuk sholat Jumat, untuk sholat wajib kita, itu semata-mata karena kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah di sana banyak orang-orang kaya? Tapi mengapa Allah takdirkan yang berlatih bersedekah adalah kita? Itu karena kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah yang pertama. Yang kedua, potret dan bentuk kelembutan Allah kepada hambanya adalah ketika Allah memberikan rizki kepada hamba itu berbeda-beda. Bihasabi ilmihi ala masalihihim, bisa hasabi ilmihi ala masalihihim. Allah memberikan rezeki yang berbeda-beda sesuai dengan masalah yang Allah ketahui. Yuqaddirul arzaq bihasabi ilmihi ala masalihihim. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha. Allah Maha lembut dengan hambanya, Dia memberikan rezeki kepada yang siapapun yang Dia kehendaki. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang setengah kaya, ada yang setengah miskin, sesuai dengan kelembutan Allah. Barangkali orang mengatakan iya, kalau dia kaya, Allah lembut kepada dia. Tapi kalau dia seorang itu miskin, bagaimana kelembutannya? Allah mengetahui si miskin saat ini, seandainya diberikan kekayaan, tidak masalah bagi dia. Bukankah banyak orang yang miskin menjadi kaya, kemudian setelah kaya dia tidak sholat jamaah, dia merasa sibuk sehingga dia lupa membaca Al-Quran, dia kemudian tidak belajar agama lagi karena dulunya miskin, kemudian kaya. Allah lebih tahu masalahnya, dan ini adalah kelembutan. Kemudian mana yang cocok bagi kita? Yang penting kita bertakwa kepada Allah, seluruh urusan selesai. Apakah Allah takdirkan kita menjadi orang kaya atau miskin? Percaya kepada Allah. Allah lebih tahu kemaslahatan kita dibandingkan kita sendiri kepada kita. Yang kedua, rezeki. Apakah kita kemudian tidur tidak berusaha? Tidak. Kita tetap berjuang, berusaha mencari rezeki yang halal. Ajmilu fit talab, berindahlah, baiklah dalam mencari harta yang halal. Karena semua telah ditentukan oleh Allah, tapi indahlah dalam mencari. Proporsional, ketika saatnya tidur, saatnya ibadah, saatnya bekerja, proporsional. Fa'ajmilu fit talab, tetapi hasil di tangan Allah. Alal mar'i an yas'a wa laysa alaihi trakun ajah. Tugas kita ikhtiar, ada berhasil urusan Allah. Yang ketiga adalah kelembutan Allah ketika Allah memberikan musibah kepada kita. Bukankah ketika orang diuji musibah, mungkin dia masuk penjara, jadi bisa membaca Al-Quran, jadi bertobat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hamin wala hazanin wala ghamin hatta sawkat yusabuha wala adha hatta sawkat yusabuha illa kafarallahu biha min khatayah." Apapun musibah kita, keletihan, kecapean, penderitaan, sedih, gundah, gangguan, bahkan tertusuk duri, itu menghapuskan dosa. Hatta ya Allah wa ma'alah qati'ah, sehingga bersih. Dekat jamaah,
ketika Allah memberikan musibah kepada kita, itu terbaik bagi kita. Ketika memberikan sakit, itu terbaik bagi kita. Hanya kita tetap berikhtiar kita sembuh, tapi itu yang terbaik biar Allah. Barangkali ketika kita kuat, kita berpotensi melanggar ibadah, berpotensi bermaksiat kepada Allah, berpotensi berzina, berpotensi korupsi, berpotensi mengganggu orang lain. Dengan sakit itu bukankah kita lisanun sa'ul, banyak berdoa? Itulah kelembutan Allah, dan yang mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala. Aku lu tasma'un astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Jamaah Jumat yang semoga Allah senantiasa berkenan melimpahkan taufiknya kepada kita. Ketika seorang hamba memahami, dikasih beri oleh Allah pemahaman nama Al-Latif, satu nama Al-Latif, maka dia akan mencintai Allah. Jika benar pemahamannya, pasti mencintai Allah. Karena maknanya tadi adalah melimpahkan berbagai masalah kebaikan dan kemaslahatan kepada kita kaum mukminin min turukin la yasmuruna bihi, sampai kita nggak sadar. Oleh karena itu, ketika kita bersikap lembut kepada manusia, disenangi oleh Allah. Allah senang, sifatnya ditiru, kecuali sifat-sifat takabur. Sehingga barangkali sifat lembut kita aplikasikan, misalnya ketika kita membantu manusia secara langsung, mungkin dia merasa kurang nyaman, tapi mungkin kelembutan kita membeli dagangan, kita membeli sesuatu yang dia jual, mungkin lewat orang lain, itu kelembutan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan Allah itu buktinya adalah kita akan membuahkan kepada kita takarub, mendekat, banyak beribadah. Itu faedah yang pertama. Yang kedua, tuma'aninatul qalbi wasakinah, hati kita tenang, karena Allah menggiring rahmat kepada kita dari jalan-jalan yang kita tidak merasa. Allah menggiring rahmat. Coba perhatikan diri kita masing-masing. Bukankah rezeki kita yang hari ini kita miliki, kita rasakan, nikmat itu kita rasakan. Banyak hal yang kita tidak paham sebelumnya. Itu kelembutan Allah. Dan yang terakhir adalah sidqut tawakkul. Kita akan benar di dalam pasrah kepada Allah. Sementara kita mungkin pasrahnya kepada usaha kita. Saya pendidikannya tinggi, tawakalnya kepada ijazah. Saya pengalaman, tawakalnya kepada pengalaman. Saya kuat, tawakalnya kepada kekuatan. Yang benar adalah tawakal tetap kepada Allah. Karena apapun itu, ketika Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Maka hukum Allah berlaku. Terkadang yang pandai itu dia tidak sukses, justru yang bodoh sukses. Yang pengalaman tidak sukses, yang tidak pengalaman sukses. Allah ingin menampakkan kekuasaannya bahwa segala sesuatu di tangan Allah. Ada orang yang tidak punya anak padahal dia dokter kandungan, tapi ada orang yang anaknya banyak padahal dia bukan dokter. Itu semua menunjukkan bahwa yang berkuasa di alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina.
Allah yaj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli khairin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir